Selanjutnya pertanyaan untuk kandidat 3. Menurut kalian apa sikap-sikap yang baik untuk pemimpin OSIS yang harus dimiliki? Baik, izin menjawab kandidat 1. Sifat-sifat yang baik dalam OSIS di SMP ini yaitu adalah sifat yang bertanggung jawab, membedakan mana hal untuk dipercandakan dan hal yang diseriuskan. Begitu saja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan handphonenya untuk dimasukkan lagi, ya. Nih, masukin dulu. Berikutnya kita kasih kesempatan untuk audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Siapa di antara kalian yang ingin bertanya, nanti akan ada hadiah. Mana? Siapa yang akan bertanya? Silakan. Pak Ahmad Fauzi, nanti dikasih hadiah ya. Nanti ditulis anak-anaknya yang akan bertanya nanti akan ditulis oleh Bapak Ahmad Fauzi, nanti kita kasih hadiah. Jelas? Oke. Iya, boleh. Boleh bertanya ke salah satu kandidat. Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada kandidat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Baihaqi, saya dari kelas 7E. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat 1. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi para siswa yang tidak tertib, contohnya dalam acara ini, seperti banyak yang ngobrol atau mungkin bermain handphone? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Sebenarnya itu harus introspeksi diri sendiri ya. Tapi kita mungkin ya gimana ya? Mungkin kita akan mengadakan program untuk buat BIM gitu, misalnya kayak bagian keamanannya gitu. Nah, saya ingin menambahkan pertanyaan lagi. Bagaimana jika ada yang mencoba melawan atau merasa dirinya jagoan? Nah, mungkin itu harus ditindaklanjuti ya. Juga nggak mungkin gitu. Suatu hal yang tidak mungkin tapi bisa terjadi. Contohnya Iya, di sini kan ada ininya, ada keamanannya. Hei, Pak boleh ambil hasilnya sih Pak. 1, 2, 3, 4, ore, 5, 6, Gibran. Misalnya kalau ada suatu kegiatan, misalnya kegiatan seperti ini, kami akan kasih struktur kebersihan, keamanan, dan yang lain-lain. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu nggak bertanya kepada kandidat yang lain? Boleh tanya sekeras-kerasnya pertanyaannya ya.
sekeras-kerasnya ya, silakan. Kandidat yang nomor urut 2 harus lebih keras lagi. Pertanyaan belum ketemu, silakan ya. Baik, terima kasih untuk siapa? Sultan Baihaqi. Tepuk tangan untuk Sultan Baihaqi. The next pemimpin berikutnya. Kita beri kesempatan untuk kelas 9. Untuk kelas 9 bertanya kepada calon ketua OSIS. Kami beri kesempatan untuk Nadila. Pertanyaannya tidak boleh landai, ya, tidak boleh landai, harus menyerang. Kasih jalan. Pertanyaannya tidak boleh landai ya. Kalau landai nggak usah bertanya. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kandidat. Sesuai dengan pengalaman saya 2 tahun ada di anggota OSIS, saya melihat banyak banget anggota OSIS yang tercatat namanya selama 2 tahun, tapi masih banyak yang gagal. Menurut kalian Kamu nggak nanya sama Pak Edi? Kan Pak Edi ngajar sama kamu kan? Nanya sama Pak Edi. Ya. Kita bisa mencatat dari situ mana saja anggota yang tidak bekerja atau tidak aktif dalam kegiatan OSIS. Lalu kita bisa dari catat sama itu kita bisa kasih ke pimpinan OSIS untuk ditindaklanjuti. Itu saja, terima kasih. Terus kalau misalnya dari ketua dan kakeknya kayak kurang dapat apa, kurang mendapati argumen-argumen dari anggota OSIS, Kita menegurnya untuk sering aktif ke acara rapat atau lainnya. Itu saja. tapi kalau ketua dan wakilnya gimana? Untuk apa? Kalau misalnya wakilnya nggak datang ke rapat atau nggak menanggapi argumen dari anggotanya, Itu bisa kita menanyakan secara pribadi kenapa dia tidak datang atau tidak aktif kalau ada rapat-rapat. oke, baik, terima kasih, saya cukup puas dengan jawabannya. Baik, beri aplaus untuk Kak Nadila. Baik, kita kasih kesempatan untuk anak kelas 7. Wah, luar biasa ini pertanyaannya. Oke, kasih kesempatan. Ini kasih jalan biar gampang jalannya. Kelas 7 berapa ini ya? Perkenalkan dulu ya, Nak ya. Salam, baru kenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab salamnya. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri, saya dari kelas 7C. Saya ingin bertanya kepada kandidat 3. Jika ada program kerja yang tidak dilakukan, apa tanggung jawab yang akan kalian lakukan? Oke, izin menjawab dari pertanyaan. Jika ada program yang tidak dilakukan, yang saya lakukan adalah mengapa program itu tidak dilakukan, apakah ada masalah konflik ataupun ada bagian yang tidak diinginkan, itu akan diperkirakan lagi mengapa ada program itu yang tidak terlaksanakan. Baik, terima kasih. Kayla, silakan duduk kembali. Kasih jalan biar gampang. Oke, berikutnya pertanyaan dari Kak Nadine. Katanya Kak Nadine mau bertanya. Kita beri kesempatan untuk Kak Nadine. Silakan Kak, perkenalkan diri. Nama kakak siapa? Sekarang jabatannya sebagai apa di OSIS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Fadila Ridon. Tahun ini dan tahun kemarin saya menjabat sebagai sekretaris 1 di OSIS Inti. Hal ini saya berkesempatan untuk menanyakan kepada kandidat nomor 1 dulu Jenny. ya. Jadi, Oke, untuk kandidat nomor 1, buang-buangin. kalian kan pasti punya proker ya,
program kerja. Nah, kalian udah siapin proposalnya, terus nanti kira-kira acara di mana, rundown acaranya, panitianya udah oke, udah siap. Tapi ternyata ditolak. Gimana cara kalian meresponnya? Kan pasti kalian udah ngasih harapan dong, udah ngasih harapan ke murid-murid lain. Nanti katanya bakal ada acara ini, nanti katanya bakal ada acara itu. Taunya ditolak. Gimana kalian bakal nanggepin? Cara kalian ngatasinnya tuh gimana? Oke, cara kami adalah untuk bernegosiasi lagi kepada yang menolak itu. Dan kalau jika negosiasi itu ya tidak bisa tidak bisa dinegosiasikan, kami bakal kasih tahu kembali ke murid-murid yang terkait gitu. Dan mengganti program yang lainnya yang lebih menarik lagi. Nah, kan kalian bilang kalian bakal ngasih tahu ke murid-murid yang udah kalian kasih tahu sebelumnya. Berarti kalau misalnya si murid itu bilang, kok gitu sih? Gimana sih? Kan harusnya kalian bisa lebih negosiasiin lagi. Gimana kalian nanggepinnya? Apakah kalian bakal tetap berhenti di situ aja atau kalian tetap mau lanjut? Tetap mau negosiasi lah? Ya kalau gitu sih berarti si murid itu Radit. mau banget itu ada program itu. Nanti kami bakal negosiasi lagi kepada guru yang terkait atau yang penolaknya lah. Berarti intinya kalian bakal negosiasi ya? Iya. Tapi selain negosiasi kalian punya nggak cara lain? Selain negosiasi sih kami mungkin ada mengadakan program yang lainnya. Program yang lainnya? Iya. Berarti kalian bakal bikin program baru? Iya, nggak apa-apa. Oh gitu, oke. Cukup baik, jawabannya mungkin cukup terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan buat calon kedua. Kalian berdua semuanya pasti sering dengar kan? Bahkan dari anak OSIS pun, dari teman-teman kita pasti sering tuh di belakang-belakang setiap kita ngomong ada kata anjing lah, kata anjir lah. Gimana cara kalian ngatasin itu? Kan gini loh, kalau misalnya dari tanggapan, dari penglihatan aku sendiri, bahkan aku kadang kayak begitu, kayak masih banyak tuh yang ngomong anjir-anjiran, anjing-anjiran, ya kan? Nah, gimana cara kalian ngatasin? Setidaknya tuh kalian gimana caranya ngasih peringatan buat murid-murid lain atau bahkan ke sesama anggota kalian sendiri? Oke, kita izin jawab. Iqbal. Jadi kalau kita mendengar Bisa dia nggak, Iqbal? kata-kata toksik maksudnya ya, Ya, maksudnya toksik. Itu kita bisa menegur. Kalau emang dia masih sama seperti itu, kita bisa laporkan kepada pembina OSIS untuk diperingati lebih lanjut oleh pembina OSIS. tapi kan gini, kalau misalnya dia ngeliat kalian kan ngasih tahu dong, ngasih tahu ke anggota lain, jangan ngomong gitu ya, maksudnya tolong dijaga lagi kata-katanya. Tapi pas kalau mereka ngeliat kalian lagi ngomong anjir-anjiran, anjing-anjingan, kalian pasti kan dia ngerasa gini, lah kok saya nggak dibolehin, sedangkan kalian sah-sah aja tuh ngomong kayak gitu. Kalau misalnya dia langsung ngomong ke kalian, kalian bakal gimana responnya? Kita menerima teguran itu, kita kayak dari anggota menyapa kita terima dan kita evaluasi lagi, introspeksi diri. Oke. Berarti posisi kalian bakal introspeksi diri dan menegur anggota yang lain, Iya. gitu? Untuk lebih baik di depan diskusi. Oh, oke. Biar nama OSIS ini tidak dicap jelek oleh satu sekolah ini. Terima kasih jawabannya, cukup menjawab. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, maaf ya Pak, tiga pertanyaan ya Pak, nggak apa-apa kan Pak? Nah, untuk calon nomor 3, biasanya di sekolah-sekolah lain kan sering banyak tuh lomba-lomba e-sport, lomba-lomba basket, lomba-lomba menari, melukis, kayak gitu. Pokoknya lomba apapun. Nah,
kalian nih udah nawarin nih ke murid-murid lain, kalian ada yang mau nggak ikut lomba ini? Terus ternyata kalian tuh belum Bisa. di sekolah, ikut pihak sekolah. Iya. Nah sedangkan yang lain tuh udah semangat banget nih, udah siap banget buat ikut lomba. Nah kalian tuh bakal gimana kalau misalnya lomba itu ditolak, sedangkan murid-murid yang lain tuh udah nge-push banget, pengen banget ikut lomba tersebut gitu. Gimana tanggapan kalian maupun Apaan? ke murid maupun ke pihak sekolah? Sampai jam keempat. Sampai jam keempat. Jam keempat sampai jam berapa? Izin menjawab pertanyaan. Sampai jam keempat. Lombanya kepada pihak sekolah maupun anak murid yang sedang bersemangat terhadap hal tersebut, kita akan menegosiasikan seperti yang dibilang pada pasangan satu, yaitu akan menegosiasikan kenapa lomba itu tersebut, bahkan itu akan membuat anak-anak semangat dan membuat prestasi di sekolah ini lebih meningkat. Kenapa harus ditolak? Nah, kalau misalnya sekolahnya bilang, nah tapi kan mepet, maksudnya pas ini misal lombanya pas ada pelajaran yang penting atau misalnya ada ujian malah. Nah, kalian tuh bakal responnya gimana? Apakah kalian akan tetap nge-push buat ngedukung murid-murid buat ayo dong Pak, Bu, tolong banget, ini murid-muridnya udah pengen banget nih. Kalian tuh bakal nge-push atau kalian tetap bakal, oh ya udah Pak, gak apa-apa. Dan terus kalian akan jelaskan ke murid-murid. Menurut saya juga lebih baik untuk